Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini aku mau share kegiatan aku kali ini. Suami lagi buka paket, aku beli setrikaan ya. Ini yang merek Philips Avinia. Untuk harganya itu lagi promo sekitar 260 ribuan. Kalau harga normalnya itu sekitar 300.000 ke atas. Terus untuk setrikaan sebenarnya aku masih punya. Kalau setrikaan yang dulu itu merek Miyako udah 10 tahunan lebih. Sebenarnya masih panas tapi tengah-tengahnya hitam. Jadi kalau kita nyetrika baju yang warna putih atau yang cerah itu kadang ada noda hitamnya. Daripada ntar bajunya kalau disetrika malah ada nodanya, akhirnya aku putusin beli setrikaan yang baru. Selanjutnya aku mau bikin bumbu dasar putih. Untuk bahan-bahannya itu aku pakai bawang merah setengah kilo, bawang putih seperempat, dan kemiri aku pakai 1 on. Untuk kemiri itu selera ya, mau dikasih boleh, mau nggak dikasih juga boleh, tapi menurutku kalau dikasih kemiri itu rasanya akan lebih enak. Terus untuk kemirinya tadi aku sangrai dulu. Sebenarnya untuk kemiri itu mau disangrai mau nggak itu juga boleh, sebab ntar juga mau dimasak lagi. Tapi kalau aku itu seringnya kemiri itu disangrai, tapi kalau lagi buru-buru biasanya juga kadang nggak aku sangrai. Terus ini mau aku chopper, pas nyopernya juga aku tambahin minyak ya. Kalau mau ditambahin air juga boleh, sesuai dengan selera aja, tapi kalau aku sukanya ditambahin minyak biar proses memasaknya itu lebih cepat. Dan ini aku jadiin 2 kali chopperan ya, sebab aku bikin bumbu dasar putihnya ini lumayan banyak. Terus choppernya juga aku pakainya yang kecil. Kalau ngiling bumbu pakai chopper itu hasilnya nggak bisa halus banget ya, tapi kalau mau hasilnya lebih halus itu bisa pakai blender. Untuk chopperan yang pertama ini udah kelar, terus ntar aku nyoper lagi untuk chopperan yang kedua. Kalau mau bikin bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning itu lumayan ribet ya. Awal-awalnya kita harus ngupasin bawang merah, bawang putih. Jadi biasanya kalau mau bikin bumbu dasar putih itu untuk bawang merah, bawang putihnya itu aku kupasin dulu. Setelah aku kupas itu aku simpan di kulkas, baru keesokan harinya bikin bumbu dasarnya. Sebab kalau nggak dicicil dulu ntar capek banget. Terus ini untuk nyoper bumbunya udah kelar ya, langsung mau aku masak aja. Kalau bikin bumbu dasar putih kayak gini tuh lumayan lama, bisa setengah jaman lebih. Dan ini aku kasih perbumbuan itu ada garam dan penyedap. Untuk garam dan penyedapnya itu sesuai selera, tapi kalau aku itu kasihnya nggak terlalu banyak, sebab biasanya ntar kalau masak aku kasih garam sama penyedap lagi. Yang penting itu sudah ada rasa-rasanya. Tapi kalau yang mau dikasih garamnya itu banyak sekalian atau penyedapnya itu juga boleh, sesuai dengan selera aja. Kalau bikin bumbu dasar kayak gini itu sebaiknya itu benar-benar matang dan tanek ya, biar awet. Apalagi kalau aku kan bikinnya lumayan banyak ya, ini aku bikin sekalian 2 wadah, jadi aku masaknya itu harus benar-benar tanek, sebab ntar sebagian aku simpan di freezer, terus sebagiannya lagi aku simpan di kulkas bagian bawah buat bumbu sehari-hari. Enaknya kalau udah punya stok bumbu dasar kayak gini, jadi kalau mau masak itu tinggal satset. Dan alhamdulillah untuk bumbu dasar putihnya ini udah matang. Aku dapat 2 wadah, ini nunggu dingin dulu ntar baru ditaruh di kulkas. Selanjutnya aku mau bikin soto ayam. Aku punya dada filet itu setengah kilo. Terus untuk bumbunya ntar aku pakai bumbu dasar putih, sebab aku nggak punya stok bumbu dasar kuning. Ya udah kita pakai bumbu dasar putih aja, ntar kita tambahin dengan bumbu-bumbu lainnya. Aku juga punya stok air ungkepan ayam, itu udah beberapa hari yang lalu aku simpan di kulkas. Selanjutnya tadi aku udah panaskan minyak dan aku masukkan bumbu dasar putih. Terus ini aku masukkan juga untuk bumbu aromatik ya, ada lengkuas, jahe, serai, daun jeruk, dan daun salam. Untuk bumbu dasar putihnya ini yang aku masak tadi ya. Terus untuk woktennya juga ini nggak aku cuci, bekas bikin bumbu dasar putih. Terus tumis bumbunya itu hingga layu, dan ini aku masukkan juga
untuk bubuk ketumbar. Kalau bikin soto itu harus pakai bubuk ketumbar ya, biar rasanya itu lebih enak. Untungnya aku punya stok bubuk ketumbar. Biasanya aku belinya ketumbar yang utuhan, terus aku sangrai dan aku taruh di wadah ya, terus disimpan. Jadi kalau sewaktu-waktu mau masak tinggal taburin aja. Untuk bumbunya ini udah matang, terus aku masukkan untuk air sisa ungkepan ayam. Karena udah beberapa hari aku simpan di kulkas jadi lumayan beku, jadi aku cairin dulu. Dan ini aku masukkan juga airnya ini warna putih, sebab itu bekas bikin bumbu dasar putih tadi ya. Terus ini rasanya ntar juga akan lebih enak, sebab sisa-sisa bikin bumbu dasar putih itu kan ada bawang merah, bawang putih, kemiri, jadi hasilnya ntar kuahnya akan lebih medok. Selanjutnya ini aku masukkan untuk dada filetnya. Untuk dada filetnya ini aku pakai setengah kilo. Aduk-aduk hingga bumbunya itu tercampur merata ke dada filetnya, terus dimasak hingga empuk dan matang. Sembari menunggu dada filetnya matang, ini aku juga udah masak nasi, udah 45 menit berlalu. Jadi mau aku aduk-aduk dulu biar nggak lengket. Aku masaknya itu nasi merah campur nasi putih, perbandingannya itu 1:1. Sebab kalau hanya masak pakai beras merah aja itu menurutku hasilnya akan lebih keras, jadi aku campurin sama beras putih. Terus untuk rasanya itu juga lebih enak. Dan ini untuk dada filetnya udah matang, terus mau aku angkat. Selanjutnya aku mau bikin kuah sotonya. Untuk kuahnya itu tinggal sedikit, jadi mau aku tambahin air lagi itu sekitar 2 liter. Kali ini aku bikin kuah sotonya itu dipisah ya antara kuah sama ayamnya, karena aku pakainya dada filet. Terus untuk dada filetnya ntar aku suwir-suwir. Terkadang aku juga bikin soto langsung dicampur ya antara kuah sama ayamnya, tapi biasanya kalau aku bikin soto yang langsung dicampur sama kuahnya itu kalau pakai sayap ayam. Terus untuk kuah sotonya tadi aku tambahin air kan lumayan banyak, jadi untuk rasanya ini masih hambar, jadi aku tambahin lagi itu ada garam, penyedap, dan lada bubuk. Aduk-aduk hingga bumbunya itu tercampur merata. Masak kuah sotonya itu hingga mendidih. Sambil menunggu kuah sotonya itu mendidih, terus ini aku juga mau nyuwir-nyuwir ayam yang udah aku ungkep tadi. Ini udah lumayan dingin, terus ntar aku goreng sebentar. Tapi kalau nggak mau digoreng juga nggak apa-apa, kayak gini aja udah enak. Terus untuk nyuwir-nyuwirnya ini aku hanya separuh aja, ntar yang separuh itu aku goreng utuhan, jadi ntar kalau mau makan tinggal disuwirin lagi. Dan ini untuk kuah sotonya udah lumayan mendidih ya. Tadi aku kelupaan belum aku kasih daun seledri, jadi ini aku kasih daun seledri biar rasanya itu lebih segar. Terus ini kuahnya juga udah matang, untuk rasanya juga udah pas, ada asin, gurih, dan manis. Alhamdulillah hari ini aku bisa bikin bumbu dasar putih. Terus ini aku juga bikin soto itu kuahnya. Terus untuk toppingnya itu ada ayam suwir dan ada ayam yang masih utuh, terus ada irisan daun kol, toge, sambal, daun bawang, dan tomat. Kalau ada stok jeruk nipis juga boleh dikasih jeruk nipis. Terima kasih yang udah nonton videoku, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.